Di pelosok Jawa, tersembunyi di balik rangkaian bukit yang selalu diselimuti kabut pagi, ada sebuah desa yang namanya hanya disebut dalam bisikan. Desa Larangan. Setiap orang tahu, tapi tak banyak yang berani mengaku pernah menginjakan kaki di sana. Di sanalah, konon, segala hajat duniawi bisa terpenuhi dengan harga yang tak terkatakan. Dan di jantung desa itu, di sebuah rumah panggung tua yang kayunya sudah menghitam dimakan zaman, tinggallah Mbah Sugiro. Kakek berusia 100 tahun yang matanya seperti 2 biji kaca hitam, menyimpan ilmu hitam turun-temurun. Di kota kecil di kaki bukit, hidup seorang penjual bakso gerobak bernama Pak Andi. Setiap hari, dia mendorong gerobak tuanya, suara klontang kaldu mendahului kehadirannya. Namun, gerobaknya seringkali penuh ketika berangkat, dan tetap penuh ketika pulang. Persaingan ketat dan selera orang yang berubah membuat bakso andalannya sepi pembeli. Hutang menumpuk, mimpi memiliki warung bakso berdinding, apalagi cabang di mana-mana, seperti ilusi di siang bolong. Suatu senja, saat gerobaknya kembali nyaris penuh, seorang pelanggan tua yang sedang menikmati bakso terakhirnya berbisik, "Kalau sudah putus asa, coba ke desa Larangan. Temui Mbah Sugiro. Tapi ingat, anak muda, segala sesuatu ada harganya." Mata tua itu berbinar aneh sebelum ia menghilang di ujung jalan. Rasa putus asa dan hasrat untuk kaya menggerogoti akal sehat Pak Andi. Dengan jantung berdebar, ia menyusuri jalan setapak menuju desa Larangan. Udara semakin dingin, bunyi jangkrik terdengar seperti bisikan-bisikan. Rumah-rumah di desa itu sepi, tapi ia merasa ada mata yang mengintip dari balik jendela yang tertutup rapat. Akhirnya, ia tiba di rumah Mbah Sugiro. Bau kemenyan dan sesuatu yang busuk menyambutnya. Mbah Sugiro duduk di serambi, seperti sudah menunggu. Wajahnya keriput bagai kulit kayu, tapi genggaman tangannya kuat saat menarik tangan Pak Andi. "Kau datang karena daganganmu sepi. Kau ingin kaya, ingin cabang di mana-mana. Aku bisa berikan." Suaranya parau, seperti gesekan batu. Ritualnya sederhana namun mencekam, sehelai rambut Pak Andi, 3 tetes darah dari jari tengah, dan sumpah setia yang diucapkan di atas kendi berisi cairan hitam pekat. Pak Andi disuruh minum seteguk. Cairannya terasa seperti besi berkarat dan tanah kuburan. "Dia akan memberimu kemakmuran. Tapi dalam 7 tahun, kau harus menyerahkan seorang pengganti. Seseorang yang kau tunjuk sebagai tumbal. Jika gagal, apa yang kau dapat akan menjadi alat kehancuranmu." Pulang dari desa itu, perubahan datang bagai angin puyuh. Bakso Pak Andi tiba tata memiliki aroma yang memabukkan, rasa yang membuat siapapun ketagihan. Gerobaknya tak pernah sepi lagi. Dalam setahun, ia sudah membuka warung kecil. 3 tahun kemudian, ia punya 3 cabang. Bakso Andi menjadi legenda. Namun, kemakmuran itu datang dengan bayangan. Pak Andi sering terbangun di malam hari merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Di setiap cabang, di sudut ruangan, ia sering melihat bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala, hanya sebentar, lalu menghilang. Pelanggan yang rutin datang perlahan-lahan jatuh sakit atau terkena musibah kecil. Tapi kerakusan Pak Andi menutupi rasa bersalah dan ketakutan itu. Hari-hari bergulir, dan waktu 7 tahun hampir berakhir. Bayangan itu kini tak lagi hanya bayangan. Suara langkah kaki berat mengikutinya kemanapun. Mbah Sugiro muncul dalam mimpinya, mengingatkan tentang perjanjian. "Waktunya hampir habis, Andi. Siapkan tumbalmu. Pilih seseorang yang dekat, yang darahnya akan memperpanjang kekayaanmu." Dengan hati berat dan ketakutan yang menggigilkan tulang, Pak Andi memilih.
ia memilih Pak Rudi, seorang tukang sapu di cabang utamanya yang dikenal sebagai orang yang taat beribadah. Rajin ke masjid, jujur, dan baik hati. Suatu malam, Pak Andi mengundang Pak Rudi ke gudang belakang dengan niat menuntaskan perjanjiannya. Saat ia mengangkat pisau besar, tangan gemetar, tiba-tiba Pak Rudi yang sedang bersiap pulang sholat Isya, tanpa sengaja menyenggol kalung kecil berisi ayat kursi yang selalu ia pakai. Seketika, teriakan melengking memenuhi gudang, tapi bukan dari Pak Rudi. Dari mulut Pak Andi sendiri keluar suara yang bukan miliknya, serak dan penuh penderitaan. Seluruh bayangan di gudang bergerak membelitnya. Pak Rudi, ketakutan, berlari keluar sambil berzikir. Ia melihat dari kejauhan, sosok hitam tinggi berdiri di belakang Pak Andi yang sedang meronta. Keesokan harinya, kehancuran dimulai. Satu persatu cabang bakso Andi terbakar tanpa sebab yang jelas. Pelanggan setia yang masih hidup mulai keracunan massal, mengeluh ada benda asing seperti rambut dan kuku dalam bakso mereka. Suara bisikan dan tangisan anak kecil terdengar di setiap warung. Perekonomiannya runtuh dalam hitungan hari. Ban menyita semua asetnya. Pada malam terakhir sebelum genap 7 tahun, Pak Andi yang sudah gila dan hidup di jalanan kembali ke desa Larangan. Ia merangkak ke rumah Mbah Sugiro. Sang dukun tua itu hanya tersenyum getir. Kau gagal memberi tumbal. Yang kau pilih terlindungi cahaya ilahi. Sekarang, dia yang kau panggil, pemberi kemakmuran, itu akan mengambil kembali segalanya dengan bunganya. Di luar, angin menderu. Bayangan-bayangan yang selama ini mengikutinya merangkulnya erat. Pak Andi berteriak, tetapi suaranya hilang di telan kegelapan. Esoknya, gerobak bakso tuanya ditemukan hancur berantakan di tepi jurang dekat desa Larangan. Di dalamnya, tersisa bau daging busuk dan abu. Warung-warungnya terbakar menjadi tanah kosong, dan cerita tentang bakso Andi berubah menjadi legenda urban yang mengerikan tentang harga sebuah kekayaan instan dan sebuah desa di balik kabut yang selalu menunggu orang-orang putus asa seperti Pak Andi. Dan di rumah panggung tua, Mbah Sugiro masih duduk menunggu pengunjung berikutnya dengan kendi hitamnya yang siap diisi perjanjian baru. Bisikannya berbaur dengan angin malam. Semua bisa kau dapat asal kau berani membayarnya.